Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat masih bersama Salwin Channel di SMA Negeri Titian Teras Jambi. Pada kesempatan ini kita akan berdialog dengan 13 peserta didik SMA Titian Teras yang lulus OSN ke tingkat provinsi Jambi. Baik, siapa saja mereka? Yang pertama, Mikael Hasudungan, cabang biologi kelas 11 F7. Kemudian yang kedua, Gibraldi Zilal Fahri, cabang TIK kelas 11 F7. Kemudian ketiga, Muhammad Altaf Alfarizi Lubis, cabang fisika kelas 11 F7. Kemudian keempat, Avine Bonaventura Sihaloho, cabang astronomi kelas 11 F6. Yang kelima, Muhammad Abrori Naim, bidang geografi kelas 10 E5. Ini satu-satunya yang berada di kelas 10. Yang keenam, Mahdion Madrik, geografi 11 F5. Ketujuh, Aprilio Neufile Manalu, cabang matematika kelas 11 F7. Yang kedelapan, Gilang Pertama Anwar, cabang astronomi kelas 11 F4. Kesembilan, M. Rafa Zukran, geografi kelas 11 F3. Kemudian 10, Nafiratul Hasanah, cabang TIK kelas 11 F7. Yang ke-11, Naura Rayani Alia Malik, cabang kebumian kelas 11 F7. Ke-11, Elisya Tari Pasaribu, kebumian kelas 11 F1. Dan ke-13, Elias Charles Silaban, TIK kelas 11 F1. Dan berikut sahabat Salwin Channel adalah dialog lengkap 13 peserta didik SMA Negeri Titian Teras Jambi yang lolos OSN tingkat provinsi Jambi. Salwin Channel. Siap, siswa izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Michael Hasudungan Situmorang. Saya merupakan perwakilan SMA Negeri Titian Teras untuk bidang biologi di Olimpiade Sains tingkat provinsi. Siap. Kelas berapa? Saya saat ini kelas 11 F7. Tahun kemarin sudah masuk ya? Iya betul Pak. Sampai ke provinsi kemarin, tahun kemarin kan? Biologi juga? Iya Pak. Berarti masuk terus nih. Apa tipsnya? Tips saya sendiri itu satu, konsisten. Tentunya. Saya telah mempersiapkan untuk Olimpiade ini dari jauh-jauh hari. Dan mempersiapkannya itu utamanya itu konsisten, artinya tidak saya belajar itu tidak bolong-bolong gitu. Iya. Saya juga punya jadwal sendiri untuk belajar dan pelatihan. Itu mandiri ya, Iya. sifatnya ya. Nah, kalau orang tua macam mana? Untuk orang tua sendiri tentunya sangat mensupport saya, mulai dari fasilitas dan juga tentunya doa dan dukungan dari orang tua. Iya. Tidak ada melarang-larang itu, Dak? Iya Pak. Kalau dari sekolah sepertinya apa tanggapannya? Dukungan sekolah? Ya, sekolah tentunya juga sangat mensupport ya kalau untuk bidang Olimpiade dengan memberikan pelatihan. Iya. Tentunya, dan juga sekolah tuh sangat memperapresiasi untuk siswa-siswa yang aktif dalam bidang Olimpiade. Dan bidang-bidang lain juga. Kapan nih tes berikutnya untuk di provinsi? Untuk provinsi itu bulan Mei Pak. Bulan Mei ya? Ya. Oke, mudah-mudahan sukses ke nasionalnya. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gibraldi Zilal Fahri. Saya dari tim Olimpiade Titian Teras, bidang informatika. TIK. TIK. Kelas berapa sekarang? Sekarang saya berada di kelas 11. Tahun kemarin ikut? Alhamdulillah, tahun kemarin saya lulus juga untuk bidang OSP. Tingkat OSP. Sampai ke provinsi ya? Tahun kemarin ya? Alhamdulillah. Ini nampaknya sukses terus nih, 2 tahun berturut-turut ke tingkat provinsi ya. Amin. Mudah-mudahan tahun ini sampai ke nasional. Amin. Iya, dan mendapatkan medali. Amin. Dukungan orang tua terhadap kegiatan ini bagaimana? Tentunya orang tua sangat bangga kepada saya dan selalu mendukung apapun keputusan saya untuk kedepannya. Oh, tidak pernah melarang-larang, nanti ketinggalan pelajaran gitu, Dak? Jika sudah keputusan saya begitu, maka orang tua akan tetap mendukung. Oke. Mengatur pelajaran, kan banyak tertinggal nih, meninggalkan kelas. Bagaimana caranya?
Alhamdulillahnya terima kasih kepada para majelis guru di Titentras telah memberikan saya keringanan dalam hal untuk mengerjakan tugas, sehingga saya dapat mengerjakan tugas tersebut sebelum ataupun sesudah saya melaksanakan kegiatan Olimpiade ini. Jadi tidak terganggu sama sekali. Alhamdulillah tidak terganggu. Walaupun pelajaran tertinggal di kelas. Ya. Oke, sukses selalu nak ya. Amin. Mudah-mudahan nanti medali emas di tingkat nasional. Amin. Ya, teruslah belajar dan baik ikhtiar. Dan jangan lupa doa. Oke, terima kasih. Oke, silakan. Baik, siap siswa, izin memperkenalkan diri. Nama Muhammad Altaf Alfarizul Lubis, kelas F7 bidang fisika. Kelas 11 itu ya? Ya, kelas 11. Bidang fisika. Tahun kemarin juga sampai ke provinsi? Ya, tahun kemarin juga sampai provinsi. Kira-kira di mana kendalanya kemarin? Untuk ke tingkat nasional? Mungkin masih kurang materi, Pak. Jadi masih kurang materi, masih kurang melatih mental. Di situ mungkin kenanya, Pak. Oh, belum rezeki. Ya, belum rezeki. Jadi tekadnya tahun ini sampai ke nasional ya? Tekadnya sampai Ya, nasional. mudah-mudahan. Apa yang kamu lakukan untuk mencapai ke sana? Ya, mulai curi start lah, Pak, belajar dari sebelum mulai Olimpiade itu kita udah buka-buka buku, udah ngerjain soal di situ-situ. Kita udah mulai untuk mulai untuk ya nyusun rencana lah, Pak, untuk OSN tahun ini. Sehingga sampai ke provinsi ini bimbingan sudah dari mana aja? Kalau untuk bimbingan yang terakhir ini tuh dari pelatih dari Jambi, Pak. Orang Jambi. Iya. Nah. Bidang apa tadi? Bidang fisika, Pak. Fisika. Oke, sukses ya. Ya, Pak, makasih. Mantap fisika ya. Terima kasih. Iya, Pak. Perkenalkan, nama saya Alvin Bonaventura Syalo dari kelas F6. Saya di bidang astronomi. Astronomi. Sudah berapa kali sampai ke provinsi? Termasuk tahun ini udah 2 kali, Pak. Udah 2 kali ya. Wow, keren. Kira-kira bagaimana tanggapan sekolah, dukungan sekolah untuk mengikuti kegiatan ini? Apakah ada dukungannya? Menurut kami dukungan sekolah sudah bagus ya, sudah memberikan fasilitas, sudah memberikan waktu untuk belajar. Ya, Iya. menurut saya sudah bagus. Tinggal menunggu hasilnya untuk OSP nanti. Ini kan kita meninggalkan kelas, ada jadwal-jadwal pelajaran ditinggalkan. Itu tindakan pamongnya macam mana? Kasih tugas atau memberi pelajaran? Kalau pamongnya tetap memberikan tugas, mungkin semoga nanti daripada diberikan keringanan, biar lebih ringan kan, biar pikirannya tuh tidak terbang ke kelas, tetap fokus ke untuk Olimpiade. Iya, itu dah. Tapi yang kamu rasakan selama ini? Kalau misalnya habis Olimpiade itu biasanya langsung nyusul tugas, Pak. Tugas aja ya. Tapi bisa ngikutin kan? Bisa. Pelajaran sudah tertinggal bisa diikuti. Bisa. Ya, itu. Nanya-nanya teman. Itulah kata Pamong kan, anak-anak Olimpiade itu ada anak-anak yang istimewa. Oke. Sukses selalu ya. Iya, Pak. Ya. Siap, Pak. Terima kasih. Ya. Siap, siswa izin memperkenalkan diri. Nama Muhammad Abrorul Naim dari kelas 10 E5. E5. Iya. Kamu dari SMP mana kemarin? Dari MTS 1 Batanghari. Batanghari. Apa rasanya lulus ke provinsi perasaan? Rasanya senang dan bahagia. Bahagia. Geografi ya. Berapa orang geografi lulus? Yang lulus 3. 3 orang. Dari Titentras ini ke provinsi ya. Iya. Tipsnya sehingga bisa masuk ke provinsi. Ini kamu baru kelas 10 nih, baru kelas E. Apa tipsnya? Rajin belajar dan banyak melihat materi. Materi. Iya. Jadi maling-maling belajar itu ya. Selain belajar di kelas. Sifatnya mandiri gitu. Iya, Pak. Iya. Cita-citanya apa? Cita-citanya ingin menjadi bisnis, Pak. Apa? Pebisnis. Pebisnis. Oke, sukses selalu. Ya. Nah, terus berjuang ya. Karena kamu satu-satunya kelas 10 nih. Ya. Dari 13 orang kakaknya kelas 11 semua. Kami yang kelas 10. Ya. Mudah-mudahan kamu yang bisa lulus juga ke nasional ya. Ya. Oke, makasih. Siap, siswa izin memperkenalkan diri. Nama Mahdian Burik Ahmada, asal kelas 11 F5, bidang geografi. Geografi. SMP mana kemarin? SMP 1 Pelepad Ilir. Pelepad Ilir. Nah, ini dari daerah bisa maju juga nih. Apa tips kamu sehingga bisa masuk ke
OSN provinsi ini? Yang pertama dan utama kita harus selalu berdoa dan beribadah kepada Allah. Terus kedua kita meminta doa restu kepada orang tua. Dan ketiga jangan lupa belajar terus, tekun dan konsisten. Bimbingan dari tim? Siapa aja sudah pernah bimbing kamu? Sudah. Pamong, selain Pamong. Ada pembina dari luar. Dari Provinsi Jambi apa luar daerah? Luar daerah, Pak. Luar daerah sudah ya? Iya. Itu dari sekolah apa mandiri? Dari sekolah. Dari sekolah yang memfasilitasi gitu ya? Iya. Harapannya apa? Harapannya semoga bisa lolos sampai nasional, Pak. Siap, dan mendapat medali emas. Iya. Oke. Terima kasih, sukses selalu. Amin, dan Pak. terus berjuang Ya. seoptimal mungkin. Terima kasih. Siswa April izin pulang diri. Nama April Neka Menalu, kelas 11 F7. Saya adalah peserta Olimpiade bidang matematika. Matematika, keren. Jadi pada kesempatan hari ini saya ingin bercerita pengalaman Olimpiade saya dari SD dulu. Jadi sampai sekarang ini saya telah mengikuti Olimpiade selama 4 kali. Yang pertama itu pada saat SD, kelas 4 SD. Kelas 4. Puji Tuhan pada saat itu saya mengikuti Olimpiade sampai ke tingkat provinsi. Dan bahkan pada saat itu saya adalah peserta termuda di Provinsi Jambi. SD mana? SD 82 Umur Jambi, Pak. Ya, terus. Dan mungkin belum rezeki saya tidak bisa lolos ke nasional pada saat kelas 4 SD itu. 4 SD masih muda sekali. Dan tahun berikutnya kelas 5 SD saya mengikuti lagi Olimpiade Matematika. Saya mengulang lagi. Saya belajar lagi. Dan kelas 5 SD tersebut saya bisa lolos ke provinsi sebagai peserta juga. Namun mungkin belum rezekinya saya tidak bisa lolos ke nasional. Dan pada saat SMP mungkin karena pada saat itu COVID-19 yang sedang melanda Indonesia, jadi mungkin kurangnya informasi dan lain-lain, seleksinya juga. Jadi pada saat itu saya tidak mengikuti Olimpiade. Jadi selama SMP tidak ikut? Tidak ikut. SMP mana? SMP 7 Kota Jambi. SMP 7? Ya. Oh iya, sip ya. Dan mulai SMA ini saya mencoba lagi mengikuti Olimpiade. Dan pada saat kelas 10 kemarin saya mengikuti Olimpiade Matematika juga. Iya. Saya mengikuti tes dan bisa lolos menjadi peserta di kabupaten. Namun mungkin karena pada saat SMP mungkin corona dulu saya lengah mungkin. Mungkin jadi kurang fokus dalam belajar. Jadi kelas 10 kemarin saya belum bisa lolos ke provinsi. Iya. Dan dibuktikan sekarang. Ya, dan dibuktikan kelas 11 sekarang saya udah mulai coba lagi untuk belajar lebih giat lagi, lebih fokus lagi, lebih rajin lagi. Dan puji Tuhan saya bisa lolos ke provinsi. Dan sekarang ini saya sedang berusaha terus berjuang. Dan saya juga ingin minta doa kepada teman-teman, orang tua dan pawang-pawang sekalian. Siap. Agar bisa nanti lolos ke tingkat nasional. Oke, keren. Orang tua setuju ya? Dan orang tua dari saya kecil mungkin sudah mendukung saya dan sudah memfasilitasi saya. Pada saat mungkin SD dulu saya sudah difasilitasi oleh orang tua seperti laptop, cuman orang tua saya sangat tidak mau memberikan saya handphone. Mungkin karena orang tua saya mengira kalau laptop itu mungkin lebih penting dan tidak terlalu manfaatnya negatif lebih bagus kehidupan. Iya, kalau HP efek negatifnya ada gitu. Dan itu makanya saya sangat senang sekali punya orang tua yang sangat arif bijaksana. Ya, dan mendukung lah apa yang impian kami dan cita-citakan. Oke, luar biasa matematika. Ini persiapannya selalu dipegang ya. Nah. Oke, sukses selalu nak. Ya, Pak. Bapak juga mendoakan supaya kamu mendapat medali emas nanti di tingkat nasional. Ya, Pak. Amin, Pak. Mengharumkan nama keluarga, nama sekolah dan provinsi Jambi. Amin, Pak. Oke, terima kasih. Selamat berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik semuanya, perkenalkan nama saya Gilang Pertama Anwar. Saya dari kelas 11 F4. Saya merupakan perwakilan dari tim Olimpiade Titian Teras di tingkat provinsi di bidang astronomi. Astronomi? Iya, Pak. Berapa orang astronomi lolos? Alhamdulillah tahun ini dapat kota 2, Pak. 2 ya, tingkat provinsi ya. Bagaimana upaya kamu? Tips perjuangan supaya bisa berkiprah di tingkat nasional nanti?
tips ya. Mungkin kalau dari saya sendiri belum bisa ngasih tips, ya karena saya belum pernah ke tingkat nasional juga. Tapi saya sudah usaha lah setidaknya. Berusaha dari kelas 10 tahun kemarin kebetulan saya juga berhasil tembus ke tingkat provinsi, tapi belum mendapatkan rezeki untuk melaju ke nasional. Tentunya dengan persiapan yang lebih matang, saya mencoba kembali di kelas 11 dan alhamdulillah diberi kesempatan lagi untuk di tingkat provinsi. Dan tentunya saya akan belajar nge-push all-in untuk tahun ini, karena memang kita akan berusaha. Saya bersama teman-teman saya percaya kami akan berhasil untuk mengembalikan citra Titan Teras di tingkat nasional. Mengembalikan marwahnya ya? Ya, marwah Titan Teras. Kabarnya ketua OSIS juga nih, si Gilang? Ya, kebetulan saya juga ketua OSIS. Padat sekali kegiatannya nih, belajar di kelas, ngurusin OSIS, ikut olimpiade lagi. Ya. Nggak terganggu tuh? Pas skip juga? Masya Allah, multi talent kamu nih. Bagaimana cara bagi waktu? Kalau untuk di organisasi, kebetulan saya sebagai ketua ya. Ya, ketua OSIS. Jadi saya mempunyai tim, saya percaya dengan teman-teman saya dan saya yakin teman-teman saya bisa diandalkan. Siap. Dan kami sebagai tim kompak, mengerti satu sama lain. Ya, saya bangga mempunyai teman-teman seperti itu. Masya Allah, saling mengisi ya. Ya, saling mengisi, Pak. Nah, oke lah. Organisasi perlu, pelajaran perlu, pelajaran di kelas juga perlu. Lomba USN juga sangat perlu. Ya. Mudah-mudahan sukses semua lah. Amin. Iya, untuk meniti masa depan. Siap. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Emrah Fazukran dari kelas 11 F3. Di sini saya sebagai perwakilan bidang geografi untuk SMA Negeri Titan Teras. Geografi. Ya, tahun kemarin geografi juga. Tahun kemarin geografi juga. Setelah kemarin berhasil di provinsi, tahun ini berhasil juga. Macam mana dukungan sekolah menurut kamu? Untuk dukungan sekolah sih sangat baik menurut saya sih, Pak, karena ada pembinaan dari luar gitu, Pak, orang luar datang ke Titan Teras untuk melatih olimpiade di SMA Negeri Titan. Semua bidang olimpiade itu ya? Hampir semua, Pak. Selain pamong-pamong yang bersangkutan juga. Iya. Itu memang di fasilitas sekolah ya? Iya, siap. Sudah berapa kali pertemuan sama Bapak yang dari luar? Kalau dari luar yang untuk kabupaten hampir 5-6 kali sih, Pak. Itu khusus kita di SMA TT, tidak gabung sama sekolah lain? Tidak ya? SMA TT aja. Barangkali ada usaha kamu, perjuangan bagaimana supaya bisa lulus ke nasional? Untuk perjuangan untuk di bidang geografi, Pak, karena kita materinya terlalu up to date, jadi kita selalu melihat berita, Pak. Jadi berita-berita yang up to date itu bakal menjadi soal di olimpiade, Pak, biasanya gitu. Dan payah ditebak ya soalnya ya. Update terkini. Terus, nah, jadi itu yang kamu ikutin sekarang nih. Iya. Nah, dan sudah dispensasi tidak mengikuti pelajaran di kelas ya? Iya. Tidak masalah ya? Masalah. Oke, terima kasih, nak, sukses selalu. Siap. Luar biasa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Rayani Alia Malik dari kelas 11 F7. Saya berasal dari bidang Olimpiade Kebumian. Kebumian. Ya. Siap, siswi izin memperkenalkan diri. Nama saya Nafratul Hasana dari kelas F7, merupakan peserta provinsi pada bidang informatika. Informatika, iya. Nah, kamu cerita dulu bagaimana pengalaman ini? Sebenarnya, Pak, kalau saya pribadi dulu dari SD saya sudah pernah ikut, tapi SD? iya di bidang matematika dulu. Matematika. Ya. Sekarang? Kebumian. Berbeda. Cuman dulu karena memang dari gurunya tuh kurang pembinaan dan segala macam. Jadi waktu SD tuh memang belum berkesempatan lolos ke provinsi. Di SMP sempat saya ulangi juga. SD waktu itu kelas berapa mulai? SD waktu itu saya sempat di kelas 4. Kelas 4. Ya. Terus, sudah tuh kelas 5 udah ikut lagi? Enggak, kelas 4 aja. Lalu waktu SMP sempat ikut juga di bidang matematika, namun karena COVID waktu itu terus pembinaan dari guru juga kurang, jadi enggak informasi juga kurang ketika itu. Lalu saya ulang lagi waktu di SMA. SMP mana? SMP saya SMP 6 Kota Jambi. SMP 6 Kota Jambi. Lalu saat di SMA saya melihat ada berpeluang besar di Kebumian ini karena saya kebetulan suka materinya. Yang pasti tipsnya buat agar bisa lolos itu yang pasti kita harus mencintai dulu bidangnya, menyukai materinya dulu agar bisa belajar dengan baik. Nah, maka dari itu di SMA ini saya mulai dan akhirnya di kelas 10 dan kelas 11 alhamdulillah saya berkesempatan lolos ke provinsi. Oke. Dan tentunya ingin sekali lolos bertekad ke ya untuk ke nasional. Di kelas 11 ini persiapannya lebih matang untuk belajar untuk lolos ke nasional. Nah, ini kesempatan terakhir karena tahun depan sudah kelas 12 sudah ikut lagi.
Oke, kamu lagi ceritalah sedikit apa apa. Kalau tips saya sebenarnya dalam bidang informatika ini untuk pertama kalinya di SMA ini saya mempelajari yang namanya bidang komputer. Karena pada saat SD sama SMP itu merupakan hal yang baru. Jadi pas masuk SMA ini baru saya sadari ada yang namanya Olimpiade Informatika. Untuk tips and trick menurut saya, karena tahun lalu saya juga lolos, merupakan peserta bidang provinsi pada bidang informatika. Tipsnya adalah tetap belajar dan berdoa, karena belajar tanpa berdoa adalah sebuah kesombongan dan berdoa tanpa belajar adalah kesia-siaan. Keren. Untuk yang saya harapkan saat ini adalah pengalaman saya pada saat kelas 10 saya kekurangan materi, dan untuk kelas 11 ini saya sudah bisa mematangkan materi, tapi masih banyak hal-hal yang harus saya sempurnakan, dan saya berharap bisa masuk ke nasional. Artinya belajar bukan saat mau dekat Olimpiade, jadi dari sebelum-sebelumnya sudah siap ya? Sudah. Oke, ada lagi yang disampaikan? Kalau saya nerapinnya biasanya 3 jam sehari. Itu 1 hari? 3 jam. Khusus mempelajari ini? Yes, ini. Itu biasanya, dan pastinya Cuki start duluan nggak sih? Dia kan Olimpiade tuh mulainya di semester 2. Kalau bisa dari semester 1 udah mulai ngambis gitu. Kamu SMP mana? SMP Nurul Ilmi, Pak. Oh, SMP Nurul Ilmi. Dan mungkin juga tambahan lagi adalah doa orang tua paling penting. Betul. Orang tuanya kan restu. Iya. Ini anak Olimpiade ini memang harus pandai membagi waktu antara belajar dan mempersiapkan materi ini. Otomatis kan banyak meninggalkan kelas. Maka kalian adalah orang-orang yang luar biasa gitu. Sukses mengikuti Olimpiade, di kelas juga tidak ketinggalan, dan pelajaran juga bisa diikuti. Nah, itu motivasi pamong-pamongnya gimana? Alhamdulillah kebanyakan pamong-pamong ini mendukung kami lah Pak untuk ini. Mereka biasanya untuk tugas bisa kita kumpul setelah Olimpiadenya selesai, untuk ulangan ada susulan, dan beberapa pamong juga ngasih nilai tambahan. Ada bonus khusus ya. Oke, terima kasih Nak, sukses selalu, tetap berjuang. Doa terbaik dari Bapak. Amin ya Pak. Perkenalkan, nama saya Elisha Tari Pasaribu dari kelas F1. F1? Dari bidang kebumian. Kebumian. Sampai ke provinsi sekarang, OSN-nya? Iya. Tahun kemarin? Tahun kemarin nggak masuk. Nggak masuk. Bidang apa tadi? Kebumian. Kebumian. Sampai ke provinsi apa sih? Bagaimana cara kamu supaya sampai ke provinsi itu? Belajar yang sering bahas soal-soal. Mandiri itu? Mandiri. Tapi kemarin ada pelatihan. Jadi sebelum mengikuti pelatihan dari sekolah itu, fasilitasi ya? Iya. Jadi sebelumnya memang sudah belajar mandiri gitu? Iya. Dari kelas 10 juga. Dari kelas 10? Kemarin kan karena nggak ikut OSK, jadi kelas 10-nya itu tetap difasilitasi biar nanti untuk tahun 8-nya bisa masuk. Oke. Ini tanggapan orang tua macam mana? Senang. Senang, boleh ya? Boleh. Cara kamu bagi waktu antara belajar di kelas kan banyak ditinggalkan nih? Ya. Gimana caranya? Sering-sering minta itulah tugas-tugas dari teman. Jadi yang tertinggal itu sama kawan belajarnya. Karena guru di kelas itu tidak mungkin ngulangin lagi pelajaran itu ya. Jadi kamu mandiri lah. Jadi tidak terganggu belajar di kelas. Enggak. Iya. Harapannya supaya bisa masuk ke tingkat OSN nasional dan mendapat medali emas tentunya. Oke, berjuang terus ya. Terima kasih itu aja. Selamat berjuang. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Elias Karusilaban dari kelas 11 F1. Saya berada di bidang komputer. Oh, informatika, TIK ya. Sampai ke tingkat provinsi sekarang ya? Ya Pak. Kapan tes di tingkat provinsi? Untuk tesnya itu tanggal 6 sampai tanggal 8 Mei 2024. Oke. Aktivitas tips yang kamu lakukan apa sehingga bisa sampai ke provinsi itu? Tips saya untuk ke provinsi itu belajar kecil-kecil sejak dari lama sebelum OSK dimulai. Oh iya. Dari kelas 10 kemarin mulai ya? Belajar ya? Tahun kemarin ikut? Tahun kemarin ikut. Ikut sampai ke provinsi juga? Sampai ke kabupaten. Kabupaten. Jadi tahun ini nekat sampai ke nasional gitu ya? Ya Pak. Sama enggak pelajaran-pelajaran di kelas itu? Pelajarannya? Kalau untuk pelajaran di kelas tuh
tidak ada di kelas, tapi ada bagian-bagian MTK yang masuk di dalam materi. Karena itu komputer beda jadi. Jadi memang ada materi khusus ya? Iya Pak. Siap. Untuk di Olimpiade kan itu. Jadi ada istilahnya kisi-kisinya gitu ya? Siap Pak. Tanggal berapa nanti? Tanggal 6 sampai tanggal 8 Mei Pak. Tergantung dapatnya di gelombang berapa. Tanggapan orang tua kamu ikut ini macam mana? Tanggapan orang tua saya ya senang dan bersyukur gitu. SMP mana kemarin? Dulu saya SMP PMM di Tebing Tinggi Tanjung Jabung Barat. Tanjung Jabung Barat. SMP dulu ikut Olimpiade pernah? Dulu MTK. MTK. MTK pernah ikut ya waktu SMP. Sampai tingkat mana? Tingkat lebih tepatnya lebih ke lomba di universitas gitu. Karena dulu zaman Covid. Mata pelajaran apa tuh? Matematika. Matematika. Oh jadi kuat hubungannya matematika sama TIK ya? Siap. Oke, sukses ya. Mudah-mudahan sampai ke nasional dan meraih medali emas nanti. Ayo, yang penting belajar tekun. Tidak mengganggu pelajarannya kan? Di kelas? Siap, tidak sebenarnya. Tidak ya? Macam mana caranya tuh? Jadi tidak terganggu? Jadi kayak belajar dulu materi-materi sebelum lomba gitu. Pelajaran kelas kan ditinggalkan tuh, sering tidak masuk. Udah ketinggalan ya pelajaran? Kayak malam-malam belajar materi yang ada dipelajari di kelas gitu. Kalau udah paham belajar sama kawan-kawan gitu. Oke, makasih ya Elias Carlos. Sukses selalu. Ya, siap. Oke, dah.